wilayah region kita sering melampaui, dan menurut kami harus ambil posisi fokus di domestik lebih banyak baru ke internasional. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang. Kondisi seperti sekarang ini kita betul-betul keteteran di dalam penanganan ekonomi kita. Dan kalau dibuat sederhana, persoalannya adalah di sektor pemerintahan, bukan di swasta. Bapak Ibu kalau perhatikan tahun 97-98 yang bikin kekeliruan itu swasta. Seluruh rakyat harus nanggung. Yang bikin salah swasta yang cari utang, utangnya besar dalam jangka pendek, dipakai untuk proyek jangka panjang, lalu ada default. Kalau sekarang swastanya nggak punya masalah, yang bikin masalah pemerintah yang utangnya besar, pemerintah yang pengeluarannya melampaui kemampuan. Jadi ini harus dikoreksi cepat. Kalau tidak, seluruh bangsa nanti akan menanggung. Bagaimana kita punya kewibawaan di level internasional ketika urusan domestiknya tidak jadi perhatian, terbengkalai. Sulit sekali. Kalau cuman kritik dari luar, keras itu hanya menghasilkan tepuk tangan dan rasa puas saja bagi yang mendengarkan. Tapi yang dibutuhkan adalah di dalam ruangan ada suara yang berbeda. Coba bayangkan kalau di Kongres Amerika tidak ada suara pengimbang, apa yang terjadi? Rubber stamp sudah, semua undang-undang lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Gita dari Amherst tinggal. Tadi untuk Pak Anies nanya nih, tadi salah satu pilar adalah demokrasi adalah satu, nggak adanya oposisi yang kuat. Kalau boleh ngomong, kenapa nggak Pak Anies nih dari oposisi yang benar-benar greget nih? Soalnya dari saya nih kelihatannya kurang greget nih Pak Anies sebagai oposisi, kan tujuannya untuk kebaikan Indonesia juga gitu. Ya itu aja sih, mohon tanggapannya gimana? Bung Gita, oposisi yang kita butuhkan itu bukan oposisi sekedar suara civil society. Yang dibutuhkan itu adalah, yang disebut oposisi adalah partai politik di dewan yang ikut di dalam proses pengambilan keputusan. Soalnya kalau cuman kritik dari luar, keras itu hanya menghasilkan tepuk tangan dan rasa puas saja bagi yang mendengarkan. Tapi yang dibutuhkan adalah di dalam ruangan ada suara yang berbeda. Itu yang dimaksud. Coba bayangkan kalau di Kongres Amerika tidak ada suara pengimbang, apa yang terjadi? Rubber stamp sudah, semua undang-undang lewat. Nah, di sini juga sedang mengalami masalah itu, bukan? Demokrat di sini kan juga tidak seperti Demokrat dulu, bukan? Nah, jadi Pak Bung kita membutuh yang disebut sebagai oposisi itu bukan civil society-nya, tapi oposisi adalah partai diberi ruang. Kenapa sih? Kebiasaan yang amat buruk. Bila tidak berada dalam pemerintahan, partai diisolasi. Bahkan aparat partainya dapat kredit pun nggak bisa. Mau ambil kredit bank, personal pun belum tentu bisa. Perjalanan mereka ke luar negeri, ketika datang belum tentu mereka akan ditemui dan dihargai oleh perwakilan kita di luar. Karena oposisi, partai oposisi, ini cerita dari mereka-mereka yang pernah mengalami oposisi. Nah, ini yang harus diubah. Kalau tidak salah, Pak Prabowo juga pernah bilang di luar pemerintahan susah dapat kredit, bukan? Kan beliau sendiri menceritakan. Itu kenapa? Karena mentalitas kita. Ini harus diubah. Jadi Pak Gita, yang dimaksud itu, adapun kita yang di luar tentu menyampaikan pandangan yang objektif. Salah ya dikritik lah. Nggak pas seperti baru-baru ini juga harus kita kritik gitu ya, Pak Gita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Iswandi, Pak. Tadi Pak Anies sudah menjelaskan bahwasanya itu masalah dan munculnya rasisme, kekacauan di dunia sekarang ini kan hampir merata di mana-mana. Nah, saya melihat di kita itu selain ini dunia yang begini, situasi kita juga ditambah dengan masalah etika, Pak. Itu tadi Pak Anies etika ya di sana itu kelihatannya memang artinya diperburuk oleh itu situasinya. Jadi kemudian juga kita itu tadi mungkin
tadi kan udah rekan sebelah ini menyatakan untuk memilih pemimpin kita masa depan itu juga diperlukan edukasi politik. Menurut Bapak gimana? Ini rakyat kita ini kan edukasi politik itu sangat penting juga. Tapi bagaimana cara untuk mengedukasinya ini juga perlu ke tenaga ya Pak Anies ya barangkali. Pak Iswandi soal saya rasa edukasi politik sekarang berjalan. Mulai banyak yang mengungkapkan penyesalan. Itu bagian dari pembelajaran, Pak. Oh begini ya gitu. Kan ada juga yang mengungkapkan rasa syukur. Itu bagian dari belajar. Ya memang proses belajarnya perlu waktu. Tapi ini adalah sesuatu yang harus dikerjakan, Pak. Soalnya gini, Ustaz Samsi, saya dapat pertanyaan, Pak Anies menyesal tidak ikut Pilpres? Terus saya tanya, sebentar. Kok tanyanya gitu? Saya mau tanya balik. Yang nggak milih, nyesal nggak? Tuh, jadi bukan saya yang menyesal, yang namanya menyesal nggak nih sekarang? Nah, jadi saya melihat ini bagian dari belajar. Adult learning process itu tidak diajarkan, tapi melalui proses experience, pengalaman sebagai pembelajaran itu adalah adult learning process. Nah, saya rasa itu sedang terjadi. Yang saya khawatirkan bukan rakyat tidak belajar, Pak Iswandi. Yang saya khawatirkan adalah negara tidak netral dalam pemilu. Walaupun rakyat belajar, tapi kalau rakyat diancam, maka takut. Kalau kepala desa didatangi aparat dan dikatakan Anda harus pilih A, kalau A kalah, maka dana desa akan kami audit. Wih, itu semaju apapun pikiran rasa takut mengalahkan itu semua. Itu yang nggak boleh ada. Dana desa diaudit saja, ada apa tidak ada pemilu ya diaudit boleh. Nah itu yang saya rasa Pak Iswandi menurut saya lebih berbahaya. Kalau tidak ada itu, rasanya kita bisa memilih dengan baik. Setelah salah, Pak Anies, saya Tita. Sebelumnya berkarir 5 tahun di bidang ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia sebelum studi di Columbia University. Mungkin karena saya backgroundnya juga ekonomi syariah dan di sini saya di Columbia belajar tentang sustainability management. Bapak, saya lebih mungkin beda dengan dari yang lain. Saya ingin tanya kepada Bapak. Dulu saya kerja juga di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dan merasakan juga saat Bapak menjabat banyak kebijakan-kebijakan yang sangat pro dengan ekonomi syariah. Nah, menurut Bapak, mungkin memang ekonomi syariah ini kan memang niche ya Pak di Indonesia. Tapi what is your inspiration atau mungkin Bapak melihat peluang opportunity perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia gitu Bapak untuk mendorong perkembangan ekonomi nasional? Terima kasih Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ekonomi syariah, keuangan syariah, saya melihatnya ini sebagai sebuah peluang untuk mengundang pelaku-pelaku ekonomi membandingkan pendekatan syariah dengan non syariah yang bisa ditakar dengan baik. Karena itulah kenapa ini menarik. Saya jadi teringat ketika kita membaca proyek-proyek seperti Islamicity Index atau Syariah Compliance Index, di mana negara-negara dibandingkan dengan pendekatan makosid, praktek syariat negaranya. Dan tentu pernah dengar bukan? Ketika dilakukan Islamicity Index itu yang unggul Selandia Baru, kemudian Jepang, Norway, Denmark dan lain-lain. Kenapa? Karena di sana dengan menggunakan pendekatan makosid, disitulah kita menemukan praktek-praktek yang sesuai dengan syariat. Walaupun tidak ketemu muslimnya, tapi ketemu Islamnya. Nah, saya melihat sistem yang ditawarkan dengan keuangan syariat dan juga ekonomi syariah itu kesempatan untuk menawarkan dan orang bisa membandingkan. Nah, prospeknya bukan lagi ideologis, tapi kalkulatif. Kalau dipandang adil dan menguntungkan ya diambil. Tapi kalau dipandang tidak adil dan tidak menguntungkan ya ditinggalkan. Nah, menurut saya ini menariknya di situ. Kalau di luar bidang keuangan, mungkin prinsip syariat ini tidak bisa diperbandingkan secara leluasa.
Tapi ketika dibanding di bidang keuangan, enak sekali tuh dicontohkan. Jadi prospek perkembangannya tidak sekedar ditentukan oleh halayak umum dan regulator, tapi ditentukan oleh seberapa menarik tawarannya. Karena di situ bukan sekedar ini memenuhi prinsip syariat dan tidak. Kalau kemudian ini menarik dan digunakan juga oleh mereka yang non muslim, berarti ini adalah tawaran yang fair, ini tawaran yang menarik. Tapi kalau yang menggunakan hanya yang muslim, maka justru di situ pertanyaannya sayang-sayang, bukan? Dan kalau kita lihat salah satu negara yang paling banyak memberikan perhatian secara akademik di Inggris, bukan? Inggris salah satu negara yang di situ punya studi tentang keuangan syariat, ekonomi syariah yang paling maju di antara negara-negara lain. Itu faktanya, itu menunjukkan bahwa peluang. Jadi saya melihat ini kesempatan untuk menawarkan dan meyakinkan bahwa prinsip syariat ketika diterjemahkan dalam bentuk ekonomi dan keuangan menghasilkan sistem yang berkeadilan dan sistem memberikan kebermanfaatan bagi semua. Jadi mudah-mudahan kita yang dikerjakan itu akan punya dampak lebih besar lagi, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Endin. Izin bertanya, Bapak. Pertama, kita sering dengar slogan warga jaga warga. Nah, saya ingin tanya, menurut Bapak, apa kontribusi paling realistis yang bisa kita berikan sebagai diaspora Indonesia untuk Indonesia? Karena kita sedang di sini. Jadi apa kira-kira menurut Bapak yang paling realistis sebagai diaspora Indonesia di luar negeri untuk membantu Indonesia? Yang kedua, menurut Bapak, bagaimana Indonesia bisa lebih efektif memanfaatkan diaspora ilmuwan, kemudian peneliti di luar negeri, serta teman-teman mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di sini. Jadi kira-kira bagaimana supaya Indonesia ini bisa lebih efektif untuk memanfaatkan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Ending ya tadi. Terima kasih. Ini pertanyaan jaga warga jaga warga. Ini slogan yang biasa kita gaungkan ketika di Jakarta dulu. Ada pertanyaan, apa yang bisa dikerjakan oleh diaspora Indonesia? Saya rasa peluangnya banyak sekali sebetulnya. Nah, justru carilah lembaga-lembaga kredibel di Indonesia untuk jadi mitra di dalam mengkonsolidasikan dukungan kerja warga diaspora untuk warga Indonesia. Dari mulai isu kesehatan sampai isu infrastruktur, peluangnya ada. Infrastruktur misalnya, ini teman-teman banyak yang mengerjakan proyek pembangunan jembatan nih di desa-desa. Termasuk kami mengerjakan itu. Itu teman-teman diaspora bisa itu ikut bantu di situ. Jadi peluangnya banyak, Mendik. Tinggal kita cari mitra untuk melakukannya. Jangan sampai kita kalah dengan negara lain. Kenapa kalah negara lain? Saya datang di berbagai acara, ada Idul Kurban misalnya. Itu masif sekali. Kurban dari mana? Dari Turki. Jadi umat Islam di Turki berkurban di Indonesia. Lalu itu kambingnya, sapinya, semua dikasih tanda. Ini adalah kurban dari Turki. Nah, diaspora kita itu sebetulnya bisa, tapi harus ada partnernya. Sehingga sebagai sebuah gerakan diaspora itu punya gaung dan itu menginspirasi yang lain. Mungkin masing-masing kita pada korban di kampungnya masing-masing, tapi kan nggak ada tulisannya itu, bukan? Nggak ada tulisannya korban dari diaspora Amerika misalnya. Karena itulah penting menurut kami perlu ada partner sehingga dia bisa bergaung dan mengajak yang lain untuk melakukan hal yang sama. Karena saya yakin semua di sini kalau pada korban ya di sini ya di kampungnya, bukan? Malah mungkin lebih banyak korban di kampungnya lebih gampang, bukan? Korban di sini kan repot gitu. Saya pernah Ustaz Samsi sama teman-teman di Chicago itu. Idul Adha kami pengen kurban motong sendiri. Kan harus di slaughterhouse di sini. Nggak boleh motong sendiri. Cuman dasar mahasiswa kan. Kita pengen motong sendiri. Dipotongnya di mana kalau udah? Di bathtub. Di bathtub, potong kambing di bathtub. Namanya juga belum pernah, potonglah di situ. Apa yang terjadi? Anyirnya 2 minggu nggak hilang. Habis itu kapok, nggak mau berani lagi tuh.
potong kambing di bathtub. Nah, jadi buat Bu Intan saya usul itu. Yang kedua, ini perlu PR-nya dari Indonesia. Dulu Pak Dino Patijalal mengumpulkan, kalau nggak salah 2012 ya, diaspora sedunia, dan bagaimana kita memerlukan dari dalam pemerintah memandang diaspora sebagai mitra yang perlu mendapatkan ruang karena ekspertisnya luar biasa. Kalau teman-teman perhatikan di industri-industri strategis dunia, banyak sekali orang-orang Indonesia berada di situ. Mereka bisa kasih masukan dalam banyak aspek. Jadi kalau yang ini PR-nya bukan di diaspora, PR-nya di pemerintah kita. Untuk bisa menghargai diaspora harus ada perubahan. Satu, menghargai ilmu pengetahuan. Kalau tidak menghargai ilmu pengetahuan, nggak mungkin minta diaspora untuk kontribusi. Yang kedua, mindsetnya kolaborasi. Kalau mindsetnya bukan kolaborasi, nggak akan muncul itu kemitraan itu. Yang ketiga, pandangan nasionalisme yang maju. Adanya diaspora di luar adalah membawa nama baik kita, bukan sebagai orang yang dipandang dengan sinis oleh negara. Itu menurut saya persyaratan harus ada. Dari situlah kemudian buat, kalau perlu, hemat kami, kalau perlu ada semacam task force di mana negara dan diaspora itu bisa tersambungkan. Kalau tidak, semua orang berurusan dengan semua orang, repot. Tapi kalau ada task force dari pemerintah dan dari diaspora, itu bisa tersambungkan dengan mudah. Selamat malam Kak Anies, saya izin pakai Kak karena saya anak AFS. Sekarang sedang S2 di Columbia University, jurusannya International and Comparative Education. Nah, nama saya Farhan. Pertanyaan saya adalah, kami dari Teachers College ini kebanyakan praktisi pendidikan. Ada yang guru, ada yang mengamati kebijakan pendidikan dan lain-lainnya. Dan rasanya saya sama teman-teman belakang ini rasanya sangat pesimis dengan pendidikan di Indonesia karena beda pejabat, beda kebijakan. Tiap 5 tahun sekali kurikulum diganti dan banyak yang korban itu adalah siswa-siswi. Dan sempat berbicara waktu itu, saya sempat ada konferensi dan bertemu sama praktisi pendidikan yang di Kemendikbud, dan mereka bilangnya ini kurikulum masih diuji coba. Ini kurikulum memang itu butuh waktu, tapi sudah banyak korban. Siswa-siswi, guru, orang tua juga jadi korban gitu. Nah, mungkin pertanyaan saya Pak Anies, gimana Kak Anies tadi gimana caranya biar tetap optimis untuk tetap kembali ke Indonesia dan juga fokus untuk memperbaiki sistem pendidikan, karena kita semua tahu Pak Nadiem dikriminalisasi, sahabat Bapak juga Tom Lembong dikriminalisasi gitu. Jadi kalau kita nggak sejalan sama pemerintah sekarang, rasanya sangat mudah untuk masuk bui. Mungkin itu dari saya Pak Anies. Terima kasih. Jadi begini teman-teman, kalau boleh usul nih Bapak Farhan dan semuanya, kita semua, jangan mengubah fakta, tapi boleh berbeda perspektif. Nih, air di botol ini misalnya 50%, itu fakta. Perspektifnya ada yang mengatakan setengah kosong, ada yang mengatakan setengah isi. Ini nggak apa-apa. Di situ kita boleh berbeda, tapi faktanya jangan diubah. Hari ini yang kita merasa terganggu dengan Indonesia itu adalah faktanya itu tidak diungkapkan dengan baik, tidak diterima kenyataannya. Menurut saya hari ini memang kita sedang kondisi ekonomi kita buruk, kemudian penegakan hukum kita buruk. Ini kan fakta semua, ya. Perspektifnya, teman-teman, kita boleh kasih perspektif yang positif, bahwa coba kita lihat ada yang berasal dari Bogor di sini. Ada Bogor. Karinjani Bogor ya? Ya, rumah di Bogor. Rumah Bogor. Tahun 70-an, kalau malam hari nggak ada yang berani ke Bogor malam. Dari Jakarta nggak berani. Saya ingin sampaikan bahwa kalau kita bandingkan Indonesia hari ini dengan kemarin, kita tuh punya masalah juga dulu itu. Cuman
Masalahnya beda. Ibu saya dulu kuliahnya di Bandung, rumahnya di Kuningan. Kalau sudah sore nggak berani berangkat ke Bandung, naik bis sekalipun nggak berani. Kenapa? Rampok di jalan, begal di jalan. Begal hari ini mau berangkat nggak ada masalah itu. Saya ingin menyampaikan adalah kita punya masalah terus menerus. Tapi insya Allah orang-orang baik dan waras di Republik ini juga bekerja untuk memperbaiki dan membuat Indonesia lebih baik. Jadi jangan pernah kita merasa nggak punya prospek, tidak. Cuman memang kondisinya kadang-kadang up and down. Peristiwa yang dialami kriminalisasi itu peristiwa-peristiwa yang munculnya bisa disebut seasonal. Ada masanya, habis itu masa itu lewat. Dan mudah-mudahan ini tidak berulang lagi ke depan. Tapi jangan karena sedang masa ini kemudian merasa Indonesia betul-betul nggak punya prospek nih ke depan. Kan kalau 3 tahun yang lalu kita ngobrol kan belum ada kriminalisasi seperti ini, bukan? Belum ada. Jadi jangan kita karena situasi jangka pendek begini lalu menghukum Indonesianya, jangan. Jadi dan jangan juga teman-teman mengatakan bahwa sudah sekolah tinggi-tinggi pulang ke Indonesia dikriminalisasi, maka yang pada sekolah jangan pulang. Jangan dong. Kenapa? Lah banyak yang nggak sekolah tinggi juga dikriminalisasi. Betul nggak? Lah memang cuman orang yang sekolah tinggi aja yang dikriminalisasi? Enggak. Cuman narasinya tuh jangan seperti seakan-akan hanya yang sekolah tinggi yang dikriminalisasi. Itu kalau Bapak Ibu perhatikan di daerah banyak orang-orang mengalami kriminalisasi, sayang mereka tidak tenar sehingga tidak muncul ke media internasional. Mereka itu sama-sama butuhkan. Saya datang ke beberapa tempat, mengunjungi di LP, mengunjungi mereka-mereka yang ditahan itu. Mereka itu bilang, Mas, saya ini nggak terkenal, jadi nggak ada yang peduli pada apa yang kami alami. Lain sama Tom, karena pada waktu itu masih marahnya Tom. Nah maksud saya, ini PR yang tadi saya katakan, dalam jangka menengah membereskan apa soal law and order, betul nggak tadi? Jangka paling pendek namanya transparansi. Ini harus kita bereskan. Tapi saya cukup yakin bahwa banyak kekuatan positif, tapi tentu bekerjanya step by step. Kalau soal ini, hukum, ketertiban, transparansi tidak bisa dimulai dari tengah, harus mulai di puncak. Tidak bisa, tidak bisa begitu. Saya sudah melihat di berbagai negara yang mengerjakan tuntas selalu mulai dari puncak, karena nilai itu merembesnya dari atas ke bawah. Nilai itu tidak bisa dari bawah ke atas. Nama saya Rinjani. Saya walaupun sudah tua, saya terpaksa harus belajar ke Amerika, Mas Anies, karena sesuatu hal. Kita tahu Mas Anies buat program-program yang kita buat waktu di Indonesia. Waktu Mas Anies jadi gubernur, saya adalah mungkin kaki semua dari Mas Anies untuk kerja-kerja sosial, di mana setiap aktivis ataupun wartawan yang meninggal atau yang sakit, yang nomor 1 saya telepon adalah Mas Anies untuk mendapatkan rumah sakit gratis, ambulan gratis, dan penguburan gratis. Terus yang kedua, 2015 saya terakhir di Papua untuk mengajar 3 bulan di sana, bahwa indeks orang bilang indeks tentang bagaimana orang mendapatkan akses pendidikan yang murah, layak, dan bermutu itu sangat susah sekali, walaupun di sana ada free. Kita nggak noise Mas Anies, kita mencoba untuk mencari jalan keluar. Istilahnya mengatakan bahwa sedikit apapun kita akan berusaha untuk perbaikan bangsa dan negara kita, terutama untuk capacity building atau upgrade knowledge orang bilang. Perkenalkan, nama saya Wawade Siti Amanah. Saya baru saja menyelesaikan pendidikan master di NYU jurusan Industrial Organizational Psychology. Kebetulan saat ini saya menjabat sebagai Presiden Permias New York City yang sebulan lagi akan diganti. Mudah-mudahan presiden selanjutnya jauh lebih amanah dari saya. Amin. Saya sebenarnya saya mau share sedikit latar belakang saya. Pendidikan saya itu adalah sebenarnya guru, namun saya sadar dan itu beberapa teman saya juga sama-sama kami sadar bahwa itu adalah
area itu adalah wilayah yang kami sulit untuk berkembang, khususnya di Indonesia. Makanya saya sendiri beralih karir menjadi HR selama 7 tahun Indonesia di dunia pertambangan. Jadi saya seorang HR di Sulawesi Tenggara di dunia pertambangan selama 7 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di bidang yang sesuai dengan latar belakang pekerjaan saya tersebut di Industrial Organizational Psychology. Nah, saya sebenarnya mau share sedikit masalah. Tahun lalu saya pulang summer di pulau saya datang dari pulau kecil di Sulawesi Tenggara namanya Pulau Muna. Kemudian saya merantau di kota yang lebih besar 12 tahun yang lalu. Kemudian saya pulang summer, saya diundang oleh salah satu teman saya yang mengabdi di salah satu wilayah terpencil di pulau saya. Jadi pulau saya sudah pulau kecil, tapi ada lagi wilayah sudut yang terpencil di area itu. Saya diundang oleh teman saya untuk datang sekedar berinteraksi dengan teman-teman anak sekolah di sekolah yang saya kunjungi waktu saya kelas 2 SMA. Namun kenyataannya ketika saya pergi ternyata tidak ada yang berubah di area situ terkecuali sudah ada jaringan internet. Di luar daripada itu, angka pendidikan, akses informasi yang paling penting, sumber informasi yang paling tinggi hanya TikTok dan televisi. Jadi cara berpikir, makanya saya sangat relate sekali dengan apa yang di-share oleh Pak Anis tadi sebelumnya, bahwa kami di daerah Sulawesi itu, khususnya daerah saya sendiri, pulau saya sendiri, merasakan gap kita yang sangat jauh sekali dengan teman-teman yang ada di Jawa. Sehingga kami yang kuliahnya latar belakangnya di daerah kecil itu tinggi sekali perasaan inferiority kompleks kami dibandingkan teman-teman yang ada di Jawa itu. Nah, kemudian mohon maaf saya agak sedih karena ketika saya pulang itu anak-anaknya masih keinginannya itu tanam merica, menikah setelah tamat SMA. Jadi kayak saya sebenarnya penasaran gitu, kalau seandainya Mas Anies waktu jadi presiden, untuk kami yang daerah tengah, saya anggap daerah tengah ya, kami nggak dianggap daerah timur, nggak dianggap daerah Jawa, tapi kami kehilangan banyak benefit daerah terpencil. Contohnya misalkan sederhana LPDP. Jadi kalau daerah yang Papua itu kan masuk daerah ini ya, daerah terpencil, jadi banyak akses, misalkan kemudahan akses untuk mendapat beasiswa. Tapi kami sudah keluar daerah 3T, sementara mereka belajar bahasa Inggris. Saya sendiri dari latar belakang pendidikan, jadi tahu sendiri kurikulum yang kemarin itu sangat tidak cocok untuk kami yang daerah kecil. Jadi kami itu akses belajar bahasa Inggris sangat sulit. Kalau kamu tidak punya motivasi yang jauh lebih tinggi, yang sangat tinggi, punya mimpi yang sangat besar, itu sangat sulit akses bahkan untuk belajar bahasa Inggris. Jadi sangat sulit dapat alumni PDP bahkan dari daerah saya, karena kami bukan daerah 3T, jadi kami tidak dapat kemudahan untuk nilai TOEFL yang lebih rendah daripada daerah-daerah yang di Papua gitu. Jadi saya penasaran sebenarnya untuk daerah kami yang kayak abu-abu gitu, kami di tengah, kami tidak tidak terpencil daerah di Papua, tapi kami sebenarnya aksesnya juga buruk. Ya. Oke. Sebenarnya apa caranya kalau saya Pak Anies itu untuk daerah kami itu seperti apa gitu? Terima kasih. Kak Rinjani ini terima kasih Ustadz Hamzim. Terima kasih Rinjani, ketika di Jakarta itu saya yang berterima kasih. Kenapa? Seringkali kalau kita berada di dalam pemegang kewenangan itu tidak bisa mendapatkan kabar cepat atas peristiwa-peristiwa. Beliau itu nggak sungkan untuk bilang, Mas Anies ada peristiwa ini, peristiwa ini. Karena banyak sekali peristiwa terjadi di kota kita. Dan beliau memilih menyuarakan. Terakhir di tempatnya Pak Rizal Ramli ya, kita sama-sama Pak Rizal Ramli. Ini aktivis yang sedang berada di pengasingan nih. Mudah-mudahan bisa pulang dengan selamat nanti ya. Tapi paspor tidak bisa diperpanjang. Ya, nanti harus diselesaikan nih nanti. Saya dipersulit untuk memperpanjang paspor. Ya, ini. Nah, nanti itu soal lain lagi itu nanti. Karena tadi kayak orang bilang. Gini, tapi yang diangkat soal ketimpangan Papua. Ketimpangan ini tadi saya katakan juga untuk WAOD Siti Amanah ya. WAOD sama Kak Rinjani ini sama temanya. Jika Indonesia ingin dipertahankan utuh, jawabnya adalah kesetaraan kesempatan dari mulai kesehatan
sampai kesejahteraan, kesetaraan kesempatan. Dari pelayanan kesehatan, sesudah kesehatan baru pendidikan, kemudian sampai pada soal prosperity. Kesetaraan terus ada. Hari ini yang diceritain Pak Ode, yang ceritain, saya tuh sering mengkhawatirkan kita tidak sadar bahwa saya ngomongnya pendidikan aja dulu. Anak lahir per tahun sekitar 5,4 juta anak di Indonesia. Lulus SD 98%. Oke. Lulus SMP 81%. Lulus SMA 64%. Itu kayak piramid tuh bentuknya. Oke. Jadi ketika SMA, 1/3 itu nggak lulus SMA. 2/3 yang lulus, belum dimasukkan perguruan tinggi. Ini kalau 1/3, kami pernah hitung, itu sekitar perangkatan 1,8 juta orang. Kalau kebijakan tidak diubah selama 10 tahun, berarti 18 juta orang tidak pernah lulus SMA di daerah-daerah. Nah, ini harus jadi perhatian. Caranya gimana? Caranya dikasih perintah. Begitu ada perintah siapkan makan siang di seluruh tempat, jadi itu. Betul nggak bisa? Begitu ada perintah, setiap bupati wali kota pastikan jumlah bangku SD sama dengan bangku SMP, sama dengan bangku SMA. Insya Allah semua anak lulus sampai SMA, sampai SMK. Nah, lalu yang kedua, ongkos menjalankan pelayanan publik di wilayah-wilayah yang jarang penduduk itu memang lebih mahal. Tapi ya itu tanggung jawab dari negara. Tanggung negara memang lebih mahal. Kami di Jakarta, wilayah kami itu 6. 5 di daratan, 1 kepulauan. Namanya Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu itu baru di era 2017 sampai 2022 warga itu memiliki kartu transportasi yang harganya sama dengan di daratan. Jadi kalau dia naik kapal, harganya sama seperti dia naik kendaraan umum di Jakarta. Yang nanggung siapa? Ya negara. Kalau pulau di ibu kota saja tidak diongkosi dengan benar, bagaimana kita bisa mengirimkan pesan untuk pulaunya Waude ini yang di pelosok Sulawesi Tenggara? Jadi saya melihat harus ada alokasi anggaran ekstra untuk wilayah yang tantangan geografisnya besar. Papua punya uangnya, tinggal harus ada sistem manajemennya sehingga itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, jadi PR-nya di situ. Waude, kalau boleh Waude lihat mission statement kita kemarin 2024. Kami membagi Indonesia berdasarkan sifat wilayahnya. Jadi bukan, teman-teman kalau ada kesempatan boleh lihat dokumen itu. Perencanaan untuk Indonesia itu dibuat dipotong-potong. Untuk kawasan pesisir, untuk kawasan pegunungan, untuk kawasan pulau kecil, untuk kawasan Pulau Sumatera, untuk Sulawesi, untuk Kalimantan, untuk Jawa, itu beda-beda. Tidak satu program untuk semua wilayah. Kenapa? Karena kalau satu program semua wilayah, kecenderungannya orientasinya Jawa dan Jakarta. Lalu yang kedua, jangan kita membagi dengan kategori yang terlalu sederhana, tertinggal dan tidak tertinggal. Karena yang di tengah selalu tergencet. Keluarga miskin dan keluarga makmur. Nah yang di tengah itu nggak dapat apa-apa. Karena yang di tengah seringkali yang tidak dapat program, yang tidak dapat bantuan. Jadi saya setuju Waude tadi yang disampaikan soal melakukan itu jika kami sudah tunjukkan rencana itu. Tapi itu belum, hasil pemilunya kan belum tuh. Tapi kalau itu dijalankan, maka tidak lagi program berbasiskan Jakarta atau Jawa, tapi sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap daerah. Kira-kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Raymond. Saya bekerja
bekerja sekarang di perbankan di New York. Sudah 3 tahun di sini. Sebelumnya 26 tahun saya di Jepang, di Tokyo dan Kyoto. Pertanyaan saya begini Pak, mengenai bahwa daerah di luar Jawa tertinggal 10 tahun dalam pengembangan manusia. Tapi kalau melihat, karena saya berasal dari daerah di mana Bapak menang provinsinya pemilihan kemarin, Bapak tahu bahwa itu daerah termasuk terpencil kalau menurut saya sekarang kan. Tapi secara politik kita lebih dewasa, dan menurut saya secara sistem ketika Bapak jadi pemimpin, apakah Bapak berani merubah cara pemilihan pemimpin? Karena menurut saya pemilihan secara langsung yang terjadi sekarang terlalu banyak uang terbuang. Pemimpin yang terpilih itu adalah mayoritas, 1 orang 1 suara. Yang terpilih adalah belum tentu minoritas seperti tadi adik kita yang bilang tadi kan. Karena misalnya orang Sumatera atau akan sulit dapat suara. Kita melihat misalnya Bapak Habibie yang berhasil menurunkan rupiah dari 18.000 ke 7.000. Tapi kalau pemilihan secara langsung, saya tidak yakin orang-orang sekaliber Bapak Habibie bisa menjadi pemimpin kita. Menurut saya ada sesuatu yang salah dalam cara pemilihan pemimpin kita, 1 orang 1 suara. Bahkan Socrates pun, seorang filosofer, mengatakan bahwa demokrasi secara langsung itu mungkin tidak cocok karena orang yang memilih itu tidak benar-benar berpikir untuk kepentingannya. Seorang dokter yang mengatakan obat pahit dibandingkan dengan orang penjual permen yang menjual gula dan mengatakan kamu bisa makan gula seenak kamu. Yang terpilih adalah penjual permen. Itu menurut Socrates, menurut saya. Dan itu yang terjadi di Indonesia sekarang. Orang mayoritas populer, artis yang belum tentu kompeten akan menjadi perwakilan rakyat. Bagaimana kita berusaha untuk merubahnya? Terima kasih. Pemilihan langsung itu bermasalah. Sumatera Barat, Pak. Saya pernah jumpa dengan mantan wali kota dari Sumatera Barat juga, yang terpilihnya melalui proses pemilihan tidak langsung. Saya tanya, Pak, dulu kan Bapak dipilih tidak langsung. Kalau Bapak milih sama langsung sama tidak langsung, pilih mana? Dia bilang, saya pilih langsung, Pak. Mantan wali kota tidak langsung. Kenapa? Ongkos tidak langsung itu lebih mahal dan tersembunyi, Pak. Ongkosnya tersembunyi dan mahal. Kalau yang langsung, kata dia, saya malah bisa lihat tuh. Kalau yang ini tersembunyi dan mahal. Lalu apa solusinya? Sebenarnya langsung dan tidak langsung masing-masing punya plus dan minus. Kalau menurut saya solusinya adalah nominasi harus meritokrasi, sesudah itu maka populer. Nominasi harus meritokrasi, sesudah itu silahkan rakyat pilih. Kenapa? Kalau yang diusulkan itu meritokratik, si A dan si B, maka salah pilih pun dapat yang baik. Nah, problem kita adalah proses nominasinya tidak meritokratik. Rakyat di dunia manapun ketika memilih tidak punya complete information, nggak punya. Yang punya complete information adalah elit. Kalau rakyat nggak punya, di sini pun begitu. Nah, hanya saja yang menominasikan harus memilih yang terbaik. Nah, itu biasanya kalau di dalam sistem politik ada istilahnya preliminary, ada istilahnya convention. Di mana-mana itu fungsinya adalah untuk menseleksi. Nah, ini yang nggak jalan di Indonesia. Kalau itu ada, maka proses politik populer aman dari sisi kualitas. Nama saya Tarik dari sekitar. Pertanyaan saya simpel sebenarnya, tapi terkait dengan kepemimpinan, Pak. Saya ingin tahu bagaimana Bapak memilih circle dalam bekerja. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Bapak mengambil keputusan penting. Karena seringkali yang kami lihat, keputusan penting yang diambil pejabat-pejabat kita selalu mengatasnamakan tradisi, di mana kalau boleh mengutip Numan Ali kan, tradisi itu adalah berhala yang tidak terlihat. Terima kasih, Pak. Torik. Beliau tanya, bagaimana memilih circle atau memilih orang untuk ditugaskan? Dengan berapa kriteria? Kalau circle terdekat yang membantu, syaratnya satu, berani menyatakan pandangan, dan saya yang bagian mendengarkan tidak boleh menghukum orang yang memberikan pandangan yang berbeda.
Bahkan gini Tarik, kalau bikin FGD, bikin diskusi 7 orang, 5 orang pertama pandangannya sama, maka 2 terakhir harus beda. Walaupun setuju dengan pandangannya, harus beda supaya ada perbedaan pandangan. Bagaimana milih orang? Menurut saya 4. 1, dia memiliki kompetensi. Yang kedua, dia memiliki relevansi. Yang ketiga, dia tak bermasalah. Kalau mengatakan bersih, kriteria bersih itu sulit. Dan ketiga, dia tak bermasalah. Yang keempat, memiliki rekam jejak yang bisa dijadikan prediktor untuk ke depan. Itu 4. Bonusnya 1, loyal pada ide dan gagasan yang sama dengan kita. Karena kalau tidak, itu masalah. Jadi pakai kriteria itu, Tarik. Lalu bagaimana ambil keputusan? Ambil keputusan juga 4 nih. 1, prinsip keadilan. 2, ilmu pengetahuan, data, objektivitas. 3, kepentingan publik, kepentingan umum. 4, aturan hukum, undang-undang. Nah, di Indonesia banyak birokrat kita urutannya terbalik. Aturan hukum dulu, undang-undang. Banyak aturan hukum yang nggak masuk akal. Banyak aturan hukum yang tidak berkeadilan. Karena itu prinsip nomor 1, adil. Nomor 2, ilmu, data, objektivitas. Nomor 3 adalah kepentingan publik. Nomor 4 baru aturan hukum. Ada satu hal, Tarik, yang tidak ditanyakan di sini, tapi mau saya sampaikan. Dalam mengambil keputusan, selalu menghadapi dilema. Dan dalam menghadapi dilema, harus berani untuk mengambil sikap. Apa dilemanya? Saya sering gambarkan sebagai kuadran. Garis vertikal, benar, salah, itu vertikal. Lalu horizontal, baik, buruk. Yang vertikal itu soal prinsip nilai, benar, salah. Yang horizontal itu konsekuensi, baik dan buruk. Kita, Tarik, inginnya selalu di kuadran 1, benar dan baik. Dalam hidup, kita sering ketemu situasi ambil keputusan yang baik tapi tidak benar. Dan kadang-kadang kita harus ambil keputusan tidak benar tapi baik. Yang tidak boleh tidak benar dan tidak baik. Udah nggak benar secara nilai, nggak baik tapi 3 kuadran itu pemimpin sering berada dalam dilema ambil itu. Kalau berada di kampus, hampir selalu di kuadran 1 saja tuh. Harus selalu benar dan baik. Semua riset ya harus begitu. Tapi di dalam hidup kita nggak ketemu itu. Dalam keputusan begitu. Jadi 4 memilih orang, 4 mengambil keputusan, dan bersiaplah untuk beroperasi di 3 kuadran. Kalau beroperasi di 3 kuadran, maka kita akan bisa menjelaskan keputusan itu dengan baik. Nama saya Eka, saya ibu rumah tangga yang berdomisili di Duduci. Saya juga termasuk anggota diaspora warga Indonesia yang kawin dengan warga Amerika, tapi tetap masih menjunjung tinggi paspor hijau, insya Allah sampai sekarang yang sudah puluhan tahun ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini sebetulnya juga mewakili dari ibu-ibu pejuang demokrasi di New Jersey dan juga termasuk New York. Bagaimana cara membangun budaya oposisi yang sehat di Indonesia, di mana kritik tidak dianggap menjatuhkan pemerintah, tetapi justru menjadi bentuk cinta kepada rakyat dan negara. Pak Bu Ika, bagaimana kritik tidak dianggap sebagai melawan? Misalnya ya, nagih janji itu kritik yang paling sopan, Bu. Itu tidak mungkin dianggap melawan. Ada yang berjanji memberikan 19 juta lapangan pekerjaan.
Nggak usah dikritik, Ibu tanya aja, mana janjinya? Menagih janji adalah bentuk kritik yang tidak bisa dianggap masalah. Namanya juga menagih janji. Jadi Ibu tagih janji aja, Bu. Tagih janji itu paling aman. Dulu janji apa, kenyataannya apa? Itu saya usul, Bu. Pertanyaan saya singkat saja, Pak Anies, tentang degradasi moral. Terutama kita lihat sekarang ini betapa moral di Indonesia itu menyangkut korupsi, dan mohon maaf yang lagi sangat viral hari ini adalah LGBT. Pendapat Pak Anies bagaimana? Dan itu juga pengaruhnya kepada pemerintah. Terima kasih. Kepemimpinan di sebuah kota, kepemimpinan di sebuah negara, termasuk kepemimpinan di sebuah desa, jangan pernah dianggap seperti kepemimpinan administrasi. Karena itu tadi saya katakan di awal, memimpin itu dengan nilai. Karena itu kepemimpinan harus selalu menggaungkan nilai. Kalau pemimpin itu merasanya sebagai pemimpin administrasi, maka yang dibicarakan hanya urusan tata kelola pemerintahan, tata kelola pedesaan, tata kelola perkotaan. Bukan. Pemimpin ini adalah memimpin dengan menggunakan nilai. Jadi persoalan-persoalan moral itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab yang harus disampaikan, dipesankan. Nah, yang kita sering lupa di pemerintahan ini, pada saat menyampaikan pesan itu didengar dan diikuti. Karena itulah jadilah pemimpin itu yang bertanggung jawab. Karena setiap kata-katanya, tindakannya itu adalah perbuatan hukum. Dan perbuatan hukum itu punya konsekuensi hukum, tapi juga itu perbuatan yang kemudian akan diikuti oleh rakyat. Jadi persoalan moral yang Ibu sampaikan tadi menjadi penting. Nah, narasi yang harus disampaikan, narasi jadi pegangan bagi seluruh jajaran. Jadi kalau Ibu sekali sampaikan di Indonesia masalah narkoba misalnya, itu luar biasa. Tapi kita jarang mendengar dari pemimpin kota, dari pemimpin desa, demi negara bicara soal narkoba. Begitu disentuh, itu jutaan rumah tangga langsung, iya betul itu masalah kita. Jadi saya setuju, Bu, ini harus jadi perhatian. Dan tadi semuanya ya, dari para mahasiswa, praktisi ya, ada di sini bagian diaspora yang masih belum terang statusnya. Ada peraturan menteri ya, kalau tidak salah Permenkum, bahwa orang yang statusnya belum terang ini tidak boleh memiliki paspor. Ya, dan hanya diberi SPLP. Kalau menurut Pak Anies, bagaimana menurut Pak Anies? Kemudian Bu Vita, gini Bu, bukan kalau menurut saya ya Bu Vita, soal ini bukan pandangan sayanya, tapi kalau saya boleh usul, bila ada peraturan yang menurut kita menyimpang, lakukan gugatan hukum, Bu. Lakukan gugatan hukum. Jadi harus ada proses menggugat. Nah, kebanyakan dari kita memprotes tapi tidak melakukan gugatan hukum. Apakah ini pernah ada gugatan hukum? Belum pernah. Sudah. Cuma sekedar mungkin kritikan-kritikan. Bukan, maksud saya gugatan hukum itu ke pengadilan, ke MA. Karena ini kan peraturan menteri. Kalau peraturan menteri itu bisa digugat ke PT UN, bisa digugat ke MA. Uji material. Bisa uji material. Kalau ada itu, maka aturan bisa diubah. Karena ini menurut saya yang perlu kita kerjakan setiap kali ketemu aturan yang kami ketika di pemerintahan sering menerima itu, Bu. Gubernur ambil keputusan, lalu digugat, lalu kita bersidang di pengadilan. Nah, ini harus dikerjakan. Mungkin Ustaz bisa sampaikan ya. Karena waktu sudah mau iqamah, tapi surat sudah dikirimkan ke Pak Yusril, surat sudah dikirimkan ke Kementerian Lapas dan Imigrasi dan juga Kementerian Hukum.
mereka sudah meeting, tapi janjinya untuk memberikan solusi sampai sekarang belum terdengar juga. Tapi mereka di Jakarta sudah dapat surat yang kita kirim. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, karena sudah akan rekaman. Saya kira demikian, terima kasih.